Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 agenda 1 peserta LATSA CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 8 kelompok 1. Hari ini kami akan memaparkan tentang analisis isu global mengenai proxy war. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, Agus Mustafa AMD Kep, yang kedua Valia Desti Sagita AMD AK, yang ketiga Pandu Medal Pangestu AMA PKB. Sebelum kita menganalisis isu mengenai proxy war, kita harus mengetahui dulu definisi dari proxy war itu sendiri. Proxy war adalah perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan orang lain atau pihak ketiga untuk melawan musuh. Dengan kata lain, proxy war artinya perang tidak tampak menggunakan cara-cara halus untuk menghancurkan dan mengalahkan lawan menggunakan pihak ketiga. Adapun definisi dari proxy war yang lain adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung, dengan alasan mengurangi resiko konflik langsung yang berisiko kehancuran fatal. Sekarang kita akan membahas analisis isu kontemporer menggunakan metode pentahelix di mana ada 5 elemen, yaitu government, academic, business, community, dan media. Isu kontemporer proxy war pertama yang kami ambil adalah gerakan separatisme Papua memicu referendum Papua Merdeka. Di elemen pertama, yaitu government, pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan penduduk Papua, sementara faktanya kekayaan alam Papua sangat melimpah dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan bangsa. Sedangkan dalam elemen akademik, pendidikan di Papua sangatlah tertinggal daripada di pulau lain. Di sisi lain, banyak imigran luar yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di sana memanfaatkan kekayaan alam Papua. Di elemen ketiga, yaitu bisnis, salah satu bekal rakyat Papua untuk melakukan gerakan kemerdekaan adalah karena wilayah Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang seharusnya dimanfaatkan untuk masyarakat lokal. Kemudian di community, Papua merasa dirugikan oleh arus imigran yang rutin dari wilayah Indonesia yang padat. Papua ingin mengelola kekayaannya sendiri. Dan yang elemen terakhir adalah media, di mana media lokal maupun nasional cenderung menyoroti konflik Papua, sehingga pihak yang berkonflik terlibat perang media, sehingga konflik Papua makin memanas. Isu kontemporer proxy war yang kedua yang kami ambil adalah paham radikalisme. Di elemen government, minimnya antisipasi dari pemerintah terhadap paham radikal yang salah. Sedangkan di elemen akademik, sedikitnya pembahasan materi tentang paham radikalisme yang diberikan oleh sekolah atau universitas. Di elemen bisnis, tidak terbatasnya penjualan bahan-bahan berbahaya yang mendukung radikal yang salah. Kemudian di elemen community, kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap paham radikal yang salah. Dan di elemen yang terakhir yaitu media, jarang membahas tentang paham radikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisa pemecahan isu berdasarkan metode USG. Metode ini sendiri terdiri dari 3 kriteria. Yang pertama adalah U, urgency, S, seriousness, dan yang ketiga adalah G, growth. Sementara untuk pemberian interval penentuan prioritasnya sendiri ada 5 poin, dimana jika diberikan nilai 1, maka berarti isu tersebut sangat tidak mendesak. Sementara jika diberi nilai 2, maka artinya isu tersebut tidak mendesak. Dan yang ketiga,
Jika diberikan poin 3, maka isu tersebut cukup mendesak. Yang keempat, jika diberi poin 4, maka artinya isu tersebut mendesak. Dan yang terakhir, jika diberi poin 5, maka isu tersebut sangat mendesak. Sebelumnya, di analisis isu menggunakan metode pentahelix telah dijelaskan mengenai dua isu kontemporer proxy war, yaitu gerakan separatisme Papua, memicu referendum Papua Merdeka, dan paham radikalisme. Dengan metode USG ini, akan ditentukan mana isu yang lebih mendesak untuk segera diselesaikan. Yang pertama, dari urgensinya. Kami memberikan poin 5 untuk kedua isu tersebut, yang artinya kedua isu tersebut sama-sama urgent atau sangat mendesak. Yang kedua, dari seriousness-nya. Kami memberikan nilai 5 untuk gerakan separatisme Papua memicu referendum Papua Merdeka, sementara nilai 4 untuk paham radikalisme. Dari penilaian tersebut, ini berarti bahwa gerakan separatisme Papua ini lebih serius karena ini mengancam kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia dan juga negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara dari sisi growth-nya, untuk kedua isu tersebut diberikan nilai 5, yang mana jika kedua isu tersebut dibiarkan berkembang, maka akan semakin memburuk pula masalah itu jika dibiarkan begitu saja. Berdasarkan penilaian USG tadi, maka total untuk skor isu pertama, yaitu gerakan separatisme Papua memicu referendum Papua Merdeka, adalah 15, sementara total skor radikalisme adalah 14. Karena itu, gerakan separatisme Papua memicu referendum Papua Merdeka menjadi prioritas utama isu yang harus diselesaikan. Selanjutnya, isu ini akan dibahas menggunakan metode fishbone. Kemudian ada analisa isu menggunakan fishbone. Analisa fishbone ini mirip dengan mind mapping. Pendekatan fishbone diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian, fishbone diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut dengan cause and effect diagram atau Ishikawa diagram yang diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang, sebagai satu dari 7 alat kualitas dasar. Di sini terdapat terlihat gambar akibat dari gerakan separatisme Papua yang memicu referendum kemerdekaan Papua disebabkan oleh yang pertama dari Mother Nature atau lingkungan. Ada beberapa faktornya di sini, yaitu sulitnya akses perjalanan dan transportasi yang kurang memadai. Yang kedua ada metodenya. Beberapa faktornya ada pemerataan pembangunan yang tidak adil dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Lalu ada material yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sumber daya alam yang melimpah ruah, minimnya jaringan listrik dan internet, dan yang terakhir disebabkan oleh atau sumber dayanya. Sumber daya manusia yang ada di Papua sana memang memiliki pendidikan yang jauh tertinggal dan kesejahteraan hidup yang rendah. Setelah itu, kita akan memecahkan masalah dengan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis SWOT bertujuan untuk mengendalikan berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Di sini ada analisis SWOT sendiri terdiri dari strength,
weakness, opportunities, dan threat. Strength artinya kekuatan, weakness artinya kelemahan, opportunities artinya peluang, dan threats artinya ancaman. Dari strength sendiri, strength, faktor yang mempengaruhi strength-nya ini ada 2 menurut kelompok kita, yaitu pertama, sumber daya alam yang berlimpah dan masyarakat yang solid. Karena dengan sumber daya alam yang melimpah dan masyarakat yang solid, Papua bisa membangun wilayahnya sendiri lebih maju dengan kebijakan khusus pemerintah Papua atau otonomi khusus Papua, dan didorong solidaritas masyarakat Papua yang tinggi. Lalu dari weakness, kelemahan, faktornya kurangnya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kurang berpendidikan. Maka disimpulkan alokasi dana otonomi khusus digunakan untuk peningkatan pembangunan secara merata dan meningkatkan sumber daya manusia atau pendidikan masyarakat Papua yang lebih tinggi, dengan banyaknya masyarakat Papua yang sekolah di sekolah atau universitas terbaik yang ada di Indonesia akan memiliki kualitas yang bagus dan menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Lalu dari opportunities, peluang, yaitu faktornya ada dana otonomi yang tinggi dan dana peningkatan sumber daya manusia yang tinggi. Maka dengan adanya dana otonomi tersebut, dana otonomi khusus Papua dan SDM yang tinggi dapat mengelola kekayaannya sendiri untuk kesejahteraan Papua itu sendiri. Ancamannya yaitu threats, dan yang terakhir ancaman threats memiliki faktor munculnya dukungan dari negara lain dan munculnya gerakan separatisme yang nanti akan mempengaruhi pengelolaan dan kebijakan pemerintah yang baik, akan meminimalisir gerakan separatisme untuk meningkatkan pendidikan lokal Papua sehingga merata di seluruh Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.